أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد معاشر المؤمinin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita banyak kenikmatan inayahnya sehingga kita bisa terus-menerus istiqamah dalam ketaatan, karena itu merupakan anugerah yang sangat besar. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita kali ini tentang bagaimana bahayanya ketika seseorang sering dalam hidupnya mengedepankan debat, sehingga menjadikan debat itu berefek pada permusuhan. Terkadang mereka berdebat dalam perkara-perkara agama. Yang kita bahas perkara agama di sini, ya, sehingga perdebatan itu tidak menjadikan manfaat, malah menjadikan madarat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ini subhanallah ya ikhwah, banyak terjadi di zaman ini. Ada orang-orang yang perkataannya, sallallahu alaihi wasallam, perkataannya itu begitu indahnya, mengena di dalam hati, kata-katanya beruntun, tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mempersaksikan mereka sebagai pembangkang. Kapan mereka terbukti sebagai itu? Ketika perkataannya dibantah, maka mereka memunculkan sifat aslinya. Makanya Imam Dhahabi menukil pertama kali adalah surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 205. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, tapi wa huwa ala dhul hisam, na'udzubillahi min dzalik, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsidu fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Allah berfirman, di antara manusia ada yang perkataannya membuatmu takjub, menarik hatimu di kehidupan dunia. Bahkan mereka sampai bersaksi, wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi. Mereka mengatakan bahwa perkataannya sama perbuatannya sama hatinya sejalan. Kadang-kadang Allah sebagai saksinya, mereka bisa mengatakan itu. Sedangkan kata Allah, wa huwa aladul hisam, Allah mengatakan mereka adalah pembangkang yang paling keras. Banyak gak ini terjadi? Makanya Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di mengatakan, apabila dia berbicara yang buat muka kagum, pembicaraannya, perkataannya indah sampai didengarnya enak, berapa banyak orang-orang yang mengajak kebaikan, kita mengatakan perkataannya luar biasa, masuk. Kemudian apa? Apabila dia berucap, kita mengira perkataannya adalah perkataan yang berguna.
Kemudian dia menegaskan tentang perkataannya. Orang yang berkata tadi dia menegaskan bahwa Allah saksi hatinya. Ya ikhwah, kita nggak bisa menghukumi orang terhadap apa yang di hatinya, tapi Allah tahu. Maka kemudian Allah bersaksikan mereka, wa huwa aladul hisam. Mereka adalah pembangkang yang paling keras, yang terdepan. Maka disebut dengan apa? Munafik. Berapa banyak yang kita nggak terasa. Kapan mereka menunjukkan sifat aslinya? Mulai kita nggak sejalan tuh. Mulai akhirnya mereka membantah dengan debat yang nggak ada ujungnya. Sedangkan Islam tidak mengajarkan seseorang berdebat yang tidak bermanfaat. Kalau ternyata hujahnya nggak nyampe ke hati seseorang, berhenti. Karena itu nggak membawa faedah sama sekali. Makanya kemudian dikatakan, ya, mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dalam hatinya sesuai dengan apa yang dibicarakannya, padahal ia berdusta. Karena dikatakan sekiranya dia benar, pastilah dia berkata dan berbuat sesuai dengan kondisi seorang mukmin, bukan orang munafik. Orang mukmin itu mencari kebenaran dan menyampaikan kebenaran. Ketika kebenaran itu tidak tersampaikan, maka dia lebih baik diam dan berhenti, bukan meneruskan yang menambah perkataan itu menjadi dosa. Berapa banyak kemudian, makanya Imam Syafi'i sampai mengatakan apa? Ketika mengajak berdebat orang yang bodoh, aku kalah, gak mungkin menang, karena bukan perkara yang hak yang tersampaikan, tetapi perkara yang tidak ada ujungnya. Maka inilah perdebatan yang menjadikan permusuhan. Bahkan apabila engkau berbantah-bantahan dengannya, engkau akan mendapatkan permusuhan yang sengit, fanatik, dan ini disebabkan karena akhlaknya yang buruk, bukan sebagai akhlak kaum mukminin, tapi akhlak orang munafik. Berarti apa? Hasil dari debatnya tidak menghasilkan ilmu, tapi menghasilkan permusuhan. Sehingga apa? Bukannya tambah dekat, tambah jauh. Makanya ya ikhwah, jauhi majelis yang seperti ini, yang menghasilkan dosa, yang kita kadang-kadang nggak terasa. Kita ini dalam beragama bukan menunjukkan siapa diri kita, tapi kita dalam beragama mencari ridho Allah, bukan mencari siapa diri kita yang sebenarnya. Menunjukkan kita orang pandai, bukan itu tujuannya. Makanya orang munafik selalu menunjukkan dengan perkataannya bahwa mereka merekomendasikan dirinya yang terbaik. Selalu seperti itu. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Munafiqun ayat 1, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Apabila orang munafik datang, orang munafik mengatakan engkau Rasulullah, memuji. Lihat sifatnya, menutupin dengan perkataan yang indah. Karena orang mukmin tidak perlu seperti itu. Orang mukmin itu berbuat, bukan mengedepankan perkataan. Mereka praktek. Sampai Allah mengatakan wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiquna lakadzibun. Allah tahu tanpa perlu pengakuan, Allah mengakui bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah Rasulnya, utusannya. Dan orang-orang munafik dusta. Makanya kalau orang salah, membela dirinya dengan apa? Lisannya. Lihat, kita kalau kelihatan nih orang bohong, tambah nyari-nyari supaya nutupin kebohongan. Ini yang terjadi, naudzubillah min dzalik. Makanya senjatanya orang munafik apa? Lisannya, debat. Kebohongan itu senjatanya, ya. Tapi ingat, pegang satu hal baik-baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 108, kita bisa nutupin di depan manusia, tapi tidak di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna min Allah. Ya.
Mereka bersembunyi dari manusia, tapi tidak bisa bersembunyi dari Allah Azza wa Jalla, yang Allah Maha mengetahui. Kemudian dalil yang kedua yang dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi adalah surat Az-Zukhruf ayat 58. Allah berfirman, wa qalu alihatuna khairun am huwa ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka orang-orang yang membangkang itu mengatakan apa? Manakah yang lebih baik, Tuhan kami atau Nabi Isa? Ya. Apa yang terjadi? Mereka tidak memberikan perumpamaan kepadamu melainkan dengan maksud untuk bantah. Kalau dipatahkan argumennya tetap ngomong Tuhan kami lebih baik. Makanya lihat bagaimana kaumnya, ya, Nabi Ibrahim, ketika kemudian Nabi Ibrahim mengalungkan kampaknya ke Tuhan yang paling gede. Mereka tahu bahwa patungnya nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau sudah ngeyel, ada obatnya nggak? Kalau kita ngeladeni yang ngeyel, kita tambah dosa. Tidak menghasilkan manfaat, tambah menimbulkan permusuhan yang lebih parah. Maka ini yang terjadi. Maka orang-orang yang Allah tutup hatinya, mereka mensenjatai dirinya dengan debat ngeyel. Ini yang terjadi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah? Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa urithu jadala. Dikatakan bahwa tidaklah sekali-sekali suatu kaum sesat setelah mendapatkan petunjuk dari kalangan mereka, melainkan diwariskan kepada mereka suka berdebat. Orang yang habis mendapatkan hidayah, keluar dari hidayah itu, maka mereka mensenjatai dirinya dengan debat, dengan ngeyel tadi. Maka inilah debat yang haram, melayani perkara-perkara yang seperti ini. Maka kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Tidaklah, ya, mereka itu memberikan perumpamaan kepadamu melainkan untuk berdebat. Ditanya itu mana yang lebih baik, buat debat. Ya, kayak ini yang terjadi. Orang keluar dari petunjuk selalu apa? Selalu akan bantah ketika Allah tutup hidayah itu. Na'udzubillah. Makanya kalau kita meladeni ini lagi kumpul, kemudian mulai debat, mendingan minggirlah. Karena nggak ada manfaat, ya ikhwah. Dosanya tak iya. Dalil yang ketiga yang dikenukil oleh Imam Adz-Dzahabi adalah surat Al-Mu'min ayat 58. Allah berfirman, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultan atahum inna fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'id billah innahu huwas sami'un basir. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan sampai kepada mereka tidak ada dalam dada mereka melainkan hanya ingin sombong, kebesaran yang mereka sekali-kali tidak ingin akan mencapainya. Jadi orang yang debat di satu sisi, kalau debat kusir, cuman ingin menunjukkan dirinya bahwa dia ini orang yang terhormat, tahu, alim, naudzubillah min dzalik. Kira-kira bisa manfaat gak tuh ilmunya? Ketika dia melakukan itu, jawabannya Allah hilangkan manfaat ilmunya, bukan tambah berkah ilmunya. Kenapa? Karena kalau sudah mencari pembenaran, mereka benturkan dalil dengan dalil, ma'asalamah, maka keberkahannya Allah cabut. Orang kalau cari kebenaran, dikasih tahu yang hak, mereka ambil kebenaran, selesai, nggak diterusin. Tapi kalau mencari pembenaran, mereka akan teruskan memaksakan pendapatnya walaupun itu lemah.
Makanya kemudian Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan mereka memperdebatkan ayat-ayat Allah untuk membatalkan dengan kebatilan tanpa bukti yang jelas darinya, tanpa ada hujah. Yang bersumber dari apa? Semua bersumber dari kesombongan yang ada pada dadanya. Dalilnya adalah mereka mencari pembenaran, yang membakar dirinya melakukan itu adalah sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Sehingga apa? Mereka ingin menguasai dengan kebatilan yang mereka miliki. Tapi apa? Semua ini tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah tercapai, karena kebenaran akan mengalahkan kebatilan. Innal batila kana zahuqa, nggak bisa ditolak. Allah yang akan menyingkapnya. Kemudian dikatakan, maka di sini kita diperintahkan untuk meminta perlindungan dari Allah dari sifat, kepada Allah dari sifat sombong. Biar kita nggak suka debat, maka berlindung kepada Allah dari sifat sombong. Kalau sudah sombong, kita dibantah, nggak akan pernah mau. Rasulullah mengatakan al-kibru batarul haq. Pasti mau nggak mau mereka melihat ini benar sebenarnya, tapi harga diri ya ikhwah, kita ini disuruh tunduk, bukan mengedepankan siapa diri kita di atas kebenaran. Ya. Wa ghamdun nas, dan merendahkan manusia, itu dua sifat yang nggak bisa hilang. Ketika kemudian orang mulai melihat siapa dirinya, makanya syaitan selalu menggoda. Masa engkau seorang ustadz mau dinasihati oleh muridmu? Kita kalau kemudian dinasihati, diingatkan, bersyukur, maka Allah masih memberikan jalan kita hidayah. Namun ketika peringatan itu nggak muncul, harusnya kita bertobat kepada Allah SWT ketika kita jauhkan dari kebenaran. Makanya kemudian Allah SWT ketika memerintahkan kita, kalau ada ahli kitab yang membangkang, apa kata Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 46? Allah mengatakan, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Makanya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan, Allah melarang berdebat dengan ahli kitab kalau tanpa didasari dengan ilmu yang mendalam. Kalau kita nggak tahu secara detail, lebih baik jangan, daripada kita kena syubhat. Ya, kadang-kadang orang merasa dia benar, kemudian main apa adanya, akhirnya tambah kacau. Ya, kemudian apa? Kemudian hendaklah tidak mendebat kecuali dengan cara yang terbaik. Kenapa? Karena tujuannya untuk menjelaskan kebenaran dan memberikan petunjuk kepada manusia. Itu tujuannya, bukan untuk menunjukkan siapa diri kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah dalam hadisnya, hadis ini ditulis dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, dikatakan, man tarakal mira' wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabdil jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang meninggalkan debat sedangkan dia batil, dia salah nih, tapi dia tinggalin untuk berdebat, nggak mau, berhenti dia, ya, maka Allah akan bangunkan dia rumah di surga, di pinggiran surga. Kemudian wa man tarakal mira wa huwa muhiqqun banallahu lahu fi a'lal jannah baitan fi a'lal jannah. Barang siapa yang meninggalkan debat sedangkan dia benar, ini orang yang dikasih argumen ngeyel, berhenti dia, maka Allah akan bangunkan dia rumah di surga yang tinggi, paling tinggi. Karena yang kita sampaikan, kita ini penyampai, jadilah penyampai yang baik, bukan memperkeruh kondisi, bukan menambah kerancuan sehingga seseorang menambah ragu dalam hatinya. Makanya subhanallah ya ikhwah, kalau ada orang yang galak disampaikan, orang tahu mana yang benar mana yang salah,
Paham ya? Dari sikapnya, dari akhlaknya. Nggak perlu dia mengatakan saya yang terbaik, nggak perlu. Dari bagaimana sikap ketika orang tambah ngeyel, dia berhenti. Maka kita tahu, oh ini yang berilmu, oh ini yang jahil. Mereka mengerti dari bagaimana sikap. Kalau kemudian yang diajak ngomong ngeyel, maka berhenti dia. Maka orang kemudian, makanya subhanallah, orang-orang penyampai yang hak, ketika mereka kemudian tambah ditekan, orang tambah penasaran enggak? Tambah penasaran, maka kebenaran itu akan semakin tersebar. Subhanallah. Dengan sikap yang Allah ridhoi, Allah akan berikan di balik itu kebaikan yang banyak. Tapi tidak dengan ketika kita menampakkan diri, maka enggak akan pernah sampai itu nasihat. Makanya diantaranya nasihat Nabi Sulaiman kepada anaknya. Apa kata nasihat Nabi Sulaiman? Dikatakan di dalam kitab Syu'aibul Iman, ya, yang ditulis oleh Al-Imam Baihaqi. Diriwayatkan Imam Baihaqi dikatakan, ya bunayya, iyyaka wal mira, wahai anakku, hati-hati tinggalkan debat. Fa inna naf'ahu qalil. Sesungguhnya manfaatnya sedikit. Wa huwa yuhijul adawah bainal ikhwan, dan itu membangkitkan permusuhan di antara saudara. Jadi kalau tidak ada solusi, berhenti, karena manfaatnya nggak seberapa, tapi madaratnya mengerikan, memunculkan permusuhan. Berapa banyak di antara kita begitu kumpul mulai debat akhirnya musuhan. Wah, fulan nggak enak sudah, ngomongnya nggak karuan, anak dibuliin dan lain sebagainya, ribut gara-gara lisan yang kita debat di situ, yang akhirnya ada yang merasa dijatuhkan, ada yang merasa ini terus, karena perkara yang Allah tidak ridhai. Bahkan tahu sikap Imam Syafi'i? Al-Imam Syafi'i ketika menyampaikan yang hak, Imam Syafi'i mengatakan, ma nadartu ahadan illa ala nasihah. Tidaklah aku mendebat seorang melainkan dalam maka memberikan nasihat. Ya, ini ketika dinukil dalam kitab Adab Syafi'i. Kemudian kata Imam Syafi'i juga mengatakan, wallahi ma nadartu ahadan fa ahbabtu ayyukhti'ah. Dikatakan, demi Allah, tidaklah aku mendebat seseorang melainkan aku berharap aku yang salah. Bukan kemudian Imam Syafi'i mengharapkan saya yang benar, aku berharap lebih baik aku yang salah. Subhanallah, karena yang dicari kebenaran, bukan pembenaran. Makanya kalau kemudian Imam Syafi'i berkatanya salah, dia cepat-cepat ngerujuk, oh iya, diambil yang benar. Jadi kalau kita debat ternyata kita dinasihati, ternyata perkataan kita salah, cepat-cepat, oh iya, berarti saya salah. Ini yang benar. Bukan kemudian kita takut mengatakan tambah ditutupi. Tambah. Itu kan khilaf, padahal perkataannya dia lemah. Paham ya? Kemudian yang berikutnya, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Dhahabi, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Sahihan, disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna abghadar rijal ilallah aladul hisam. Sesungguhnya orang yang paling dibenci sama Allah adalah orang yang suka debat. Paling dibenci aladul hisam. Ya, debatnya buat apa? Permusuhan. Ya, makanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya mengartikan pengertian aladul hisam di sini, yang dimaksud adalah ya bentuk mubalaghah dari menghasilkan makna seorang yang sangat keras atau sering keras dalam berdebat dan sering debat. Ya. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan debat itu ada dua jenis dalam fatwanya, ya, perdebatan untuk mencela, untuk merendahkan orang yang bodoh dan mencela ulama. Maka ada perdebatan yang seperti ini adalah perdebatan yang hanya membela pendapat pribadinya.
Dan ini adalah jenis yang muharram. Kedua adalah perdebatan untuk mendapatkan kebenaran, walaupun orang yang berdebat telah berada di atas kebenaran tersebut. Jenis ini yang terpuji. Tapi apa? Kebenaran telah jelas bagi orang yang berdebat, maka hatinya akan tenang dan dia mengumumkan bahwa dia meralat perkataannya, dia salah. Itu yang benar. Jadi kalau sudah ternyata dia yang salah, dia berhenti, saya salah, yang benar ini. Itu orang kalau mencari kebenaran. Tapi kalau cuma membela siapa dia, maka hasilnya yang pertama, dan itu yang paling Allah benci. Kalau sudah Allah benci, ada celah keberuntungan dari debatnya. Menang kalah hancur. Jelas ya ikhwah, menang kalah berdosa. Karena Allah paling benci orang-orang yang seperti ini. Gak yang debat atau yang didebat sama kalau mereka mencari pembenaran. Kenapa? Jika kebenaran telah jelas, ya, maka dia tidak akan pernah menerima atau meneruskan, maksudnya ngeles, ya, hingga tidak ada ujung yang dia dapati. Jadi kalau sudah pernah kebenaran jelas, berhenti, nggak perlu diterusin lagi. Kalau orangnya seperti ini, kenapa? Karena orang-orang yang berdebat yang diteruskan, ya, mereka tidak akan pernah menerima kebenaran dari pendebat, ya, dan yang lebih parahnya lagi, tidak akan menerima kebenaran itu sehingga dirinya selalu dibisikkan oleh syaitan dengan keraguan kebenaran. Tambah ragu, jangan-jangan mendapat saya malahan yang benar, terus. Padahal sudah hujahnya dia melihat itu kebenaran, tapi dibuat seakan-akan kebenaran itu jadi kabur sama syaitan, ya, harusnya dia bisa dapat, akhirnya tambah jauh. Ini efek dari jidal. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian, ya, dikatakan di dalam Syarh Al-Kabair yang ditulis oleh, yang dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, mengatakan wa minal insan fil ghalib, ya, a'tal jadal illa harama bi barakatil ilm. Kebanyakan orang kalau sudah mendatangi debat, maka Allah akan menghilangkan keberkahan ilmunya, dicabut keberkahan ilmunya. Jadi ilmunya tambah menjadi hujah balik ke dirinya sendiri. Mereka tinggalkan kebenaran itu, padahal dia penuntut ilmu, tapi ilmunya cuma sampai di lisannya tanpa sampai di anggota tubuhnya. Na'udzubillah ya akhwah. Makanya Allah SWT mengatakan sifat orang yang seperti ini, bagaimana Allah mencabut ilmu, keberkahan ilmunya. Allah SWT mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 110, wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Na'udzubillah min dzalik. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah mengatakan kami memalingkan hatinya dan penglihatannya seperti mereka belum pernah beriman terhadap Quran pertama kali. Kayak orang nggak pernah beriman, dipalingkan sama Allah SWT. Kalau Allah sudah mau cabut keberkahannya, jadi hasilnya seperti itu, kayak orang nggak pernah beriman, ya. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir, ya, mengatakan, menukil perkataan Imam Mujahid, maksudnya kami akan halangi mereka antara mereka dan keimanannya, walaupun seluruh ayat, maka mereka tidak akan pernah beriman, sebagaimana kami halangi di antara mereka dan keimanannya pertama kali. Kayak orang yang nggak tahu apa-apa, dia tahu itu benar, tapi nggak bisa praktek. Dia tahu tuh ayat, makanya dikatakan jadinya Al-Quran hujjatun laka au alaik. Quran itu bisa menjadi penolongmu atau menjerumuskanmu. Ini jadi penjerumus baginya di neraka. Masih waktunya. Yang berikutnya dinukil oleh Imam Dhahabi, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, dikatakan man jadala
fi khusumatin bighairi ilmin lam yazal fi sukhtillahi hatta yanzi'. Barang siapa yang mendebat lawannya tanpa ilmu, maka dia dalam posisi murka Allah sampai berhenti dari itu. Jadi selama masih suka debat, selama murka Allahnya nempel sama dia. Kebayang? Sebagian ulama mengatakan di dalam kitab Al-Hilyah, idza aradallahu bi abdihi syarran aghlaqa anhu babal ilm wa fataha lahu babal jidal. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Allah menghendaki hambanya keburukan, Allah tutup pintu ilmu dan dibuka pintu debat. Ini efeknya. Ya, akhirnya apa? Nuntut ilmu buat debat. Tapi kalau Allah menginginkan kepada hambanya kebaikan, Allah buka pintu ilmu dan keberkahannya, dan Allah tutup pintu debat. Makanya lebih banyak apa? Lebih banyak diamnya daripada ngomong untuk menjatuhkan orang. Kalau kebenaran tidak disampaikan, dia diam. Kemudian kalau orang mau tanya, mau kepingin ilmu, dia sampaikan yang benar sambil diberikan pemahaman. Kalau ternyata dia salah, dia cepat-cepat ngerujuk. Ini kalau Allah kasih pintu ilmu. Tapi kalau kasih pintu debat, setiap hatta dia salah, tetap gak mau tahu. Ilmunya gak bisa bermanfaat sama sekali. Bahkan Imam Malik rahimahullah mengatakan, al-mira'u fil ilm yuqasil qalb wa yurithu ad-daghan. Bahwasanya dikatakan debat dalam ilmu syar'i ya akan membuat hati keras dan mewarisi dendam. Itu efeknya. Ya. Jadi kalau orang suka debat, hatinya bukan tambah lembut, tambah keras. Ya. Kemudian apa? Kemudian berakhir dengan dendam. Orang yang diajak debat tadi dia kalah, diinget-inget sama dia. Malah jadi musuh. Padahal apa? Ngomongnya nyari kebenaran, tapi berakhir kepada, karena nggak ada orang cari kebenaran berakhir dengan permusuhan, ya ikhwah. Ya. Kita ini menyampaikan kepada orang kebenaran bukan untuk bermaksud apa? Supaya dia berubah, karena perubahan itu milik Allah. Kita cuma penyampai, bukan perubah. Karena hidayah itu ada dua, hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq. Kita sebagai apa? Hidayatul irsyad, ngasih nasihat. Sedangkan perubahan di tangan Allah. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah merubah fulan. Bukan kita memaksakan diri kita, ente harus berubah. Gak bakal. Karena kita bukan penentu dia. Kita hanya penasehat. Maka itu yang difahami oleh orang yang nuntut ilmu yang sebenarnya. Yang berikutnya, Imam Dhahabi menukil hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa udul jadal." Thumma qara'a ma darabuhu laka illa jadala. Ya, tidaklah sebuah kaum menjadi tersesat setelah dahulunya di atas hidayah kecuali mereka suka berdebat. Ya, antum lihat mana yang lebih keras dalam perkara debat, mantan ustadz atau mantan preman? Hah? Mana yang lebih keras? Hah? Mantan ustadz. Ya. Dan maksiatnya lebih ngeri mana? Mantan ustadz atau mantan preman? Mantan ustadz. Preman yang nggak tahu apa-apa, jahil dia. Ya, kalau mantan ustadz, wah, karena ngerti caranya, maka akhirnya dia apa? Nanti gampang. Allah kan Maha Pemurah. Terus gitu. Allah Maha Pengampun. Terus mengerikan. Maka ini yang terjadi. Ya, dinasihati, ente tahu apa? Anda sudah belajar lebih dulu daripada ente. La haula wala quwwata illa billah. Enggak akan termasuk nasihat. Ya. Makanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ya, perkataan Umar atharnya ini diriwayatkan oleh Imam Darimi, ya, dan Al-Imam Ajurri.
bahkan sanadnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang menjadikan agama sebagai tujuan untuk permusuhan, maka ia akan banyak berpindah-pindah agama. Ya, kenapa? Karena agamanya jadi senjata. Akhirnya apa? Ragu, cari agama lain. Jadi bukan mewarisi hak, tapi mewarisi keraguan. Ini hasilnya debat. Naudzubillah min dzalik. Imam Hasan Al-Basri mengatakan kepada orang yang berdebat, yang mendebatnya, mengatakan, adapun aku telah mengetahui agamaku, maka jika kamu telah menghilangkan agamamu, maka carilah. Orang yang debat, aku paham sudah, yang benar ini, berhenti sudah. Kalau kamu mau terusin, silakan. Makanya lihat bagaimana tabi'in bersikap sama orang yang debat. Ya. Ibnu Rajab Al-Hambali pernah dalam majelisnya nih, tiba-tiba didebat sama seseorang, datang tiba-tiba tanyanya apa? Tanya buat debat. Kemudian murid-muridnya hawas, murid-muridnya Ibnu Rajab cuma diem, nggak jawab. Kata muridnya, Ibnu Rajab tahu tuh jawabannya, dia bisa jelasin, tapi diem. Selesai majelis, tanya muridnya, kenapa engkau tidak menjelaskan kepada dia? Engkau mampu untuk menjelaskan. Kata Ibnu Rajab, engkau mau majelis dunia atau majelis akhirat? Selesai. Kalau mau majelis akhirat, nggak perlu ditanggapi. Tapi kalau mau cari panggung dunia, tanggapin sama orang itu. Subhanallah ya ikhwah, bagaimana sikap seorang. Jadi kalau dipancing nih di majelis, dia tahu ini perkara, dia lebih memilih diem. Apakah kemudian diem itu menjatuhkan? Karena kemuliaan itu di tangan Allah, ya, bukan di tangan seseorang dengan ilmunya lah. Allah mengatakan apa? Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Biyadikal khair, di tanganmu ya Allah kebaikan. Jelas di sini. Kalau kita cari ridha Allah sesuai aturan Allah, kita nggak takut tentang masalah apa? Kehinaan. Karena Allah yang ngasih, bukan manusia, bukan komentarnya, bukan perkataan alim sehingga orang jadi mulia, tidak. Tapi dengan mereka mengikuti aturan yang Allah gariskan ke mereka. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan juga, mira'un fil Quran kufrun, bertengkar, berdebat dalam masalah Al-Quran menjadikan seseorang kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam Tahawi mengatakan, barang siapa yang mencoba mempelajari ilmu yang terlarang dan tidak puas pemahamannya untuk pasrah kepada Quran dan Sunnah, maka ilmu yang dipelajarinya akan menutup jalannya dari kemurnian tauhid. Mereka akan dihinggapi dengan keraguan yang luar biasa kepada Allah. Kenapa? Karena tidak pasrah dengan Quran, cari yang lain, ya. Dan kejernihan ilmu pengetahuannya dan keimanan yang benar, mereka akan keluar dari keimanan yang benar. Perkataan ini ditulis di dalam kitab Al-Aqidah Tahawiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah di atas kebenaran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari kesesatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.